Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal tengah bersiap menghadapi sidang peninjauan kembali di dalam kasus tewasnya Eki dan Vina yang akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024. Bukti baru atau novum luar biasa disebutkan kuasa hukum Saka Tatal akan dihadirkan untuk memenangkan sidang sekaligus membuat terang benderang kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon tahun 2016 silam. Apa saja novum dan kejutan yang akan diberikan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK nanti? Kita sudah terhubung untuk membahas hal ini melalui sambungan Zoom. Tentu ada kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Selamat sore, Bu Titin. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Wakapolri periode 2013-2014, ada Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Selamat sore, Pak Ugro. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian di studio hari ini sudah ada bersama dengan saya pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul. Pak Cudri, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Oke, ini tentu kita masih membahas Bapak Ibu soal perkembangan kasus tewasnya Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016. Yang akan kita hadapi saat ini, pekan depan lebih tepatnya adalah soal PK yang diajukan oleh pihak dari Saka Tatal. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu untuk mendalami apa sebetulnya yang telah disiapkan kuasa hukum sejauh ini. Bu Titin, seberapa siap kemudian pihak Saka Tatal, tim hukum, dalam hal persiapan untuk ke PK pekan depan? Kalau persiapan tim memang sudah matang, Mbak. Ditambah juga ada beberapa novum baru yang sekarang kembali digodok oleh tim. Tentunya kalau novum-novum yang berkaitan dengan visual juga sudah disiapkan dan sudah tertuang dalam memori PK yang sudah disampaikan sejak tanggal 8. Oke. Novum yang seperti apa yang Anda maksud, Bu Titin? Jadi novum baru itu saya dapatkan ketika peristiwa ini ramai, Mbak. Ketika ramai, kemudian ada seseorang yang memberikan dan ternyata memang di situ akan secara jelas menyatakan apa sih yang terjadi pada peristiwa di 2016-2017 yang mengakibatkan 7 terpidana mendapat hukuman yang 7 itu seumur hidup, Saka Tatal 8 tahun. Nanti akan setelah terang benderang betul tidak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan, gitu, Mbak. Seseorang yang Anda maksud ini apakah berkaitan dengan kasus pada tahun 2016? Iya, jadi novum itu membuktikan secara nyata apa sih yang terjadi di tahun 2016 itu, apakah betul terjadi pembunuhan atau pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Maksud saja seseorang yang Anda sebutkan tadi, Bu Titin, yang memberikan novum kepada pihak hukum, kuasa hukum Saka Tatal, apakah seseorang ini kemudian berkaitan dengan kasus pada tahun 2016? Saya tidak bisa menjelaskan, Mbak, karena bagaimanapun dengan diterimanya 4-5 novum itu bagi kami luar biasa gitu, karena untuk menyerahkan ke saya juga mungkin diperlukan keberanian yang luar biasa karena ini akan mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Tidak seperti yang sekarang dihembuskan di media yang tidak paham kondisinya di 2016 tapi dianggap kejahatan yang luar biasa, sadis luar biasa. Pendapat itu sepertinya akan terhapus apabila sidang PK digelar dan novum itu dibuka secara transparan. Bukti-bukti yang telah disiapkan tim kuasa hukum ini bentuknya seperti apa, Bu? Buktinya bukti visual sih, Mbak. Novumnya dalam bentuk ada beberapa visual, kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sedang digodok oleh tim yang dipimpin oleh Pak Farhad Abbas. Visual ini maksudnya seperti mungkin foto begitu atau berkaitan dengan bukti-bukti seperti itu, Bu Titin? Ya, bukti-bukti yang akan mempertegas situasi yang sebenarnya. Oke, situasi yang sebenarnya. Oke, terakhir kalau tidak salah Saka Tatal hari ini juga mengikuti tes psikologi, benar demikian? Benar, Mak. Dan sekarang masih berjalan. Ya. Masih berjalan? Ya. Bersama dengan LPSK?
Ya, bersama dengan LPSK. Oke. Tapi memang kami dari kuasa hukum tidak boleh menemani, jadi hanya Saka Tatal dan tim dari psikolognya. Mengapa demikian? Saya sejak awal juga dikomunikasi seperti itu, saya hanya mendampingi, tetapi kemudian hanya Saka Tatal dan tim, kita tidak boleh berada di dalam. Secara materi saya tidak bisa menjelaskan, Mbak, karena memang itu ranah LPSK dan timnya. Oke. Tapi bisa tidak digambarkan mungkin Bu Titin kepada kami dan juga pada pemirsa, kondisi psikologi dari Saka Tatal sendiri seperti apa sih Bu? Perkembangannya mungkin dari tahun 2016, kemudian ia di penjara 8 tahun, setelah itu ia bebas, sekarang akan menghadapi sidang PK. Bagaimana menggambarkan kondisi psikologi dari seorang Saka Tatal? Sebetulnya secara ini saya melihatnya Saka belum stabil, Mbak. Apalagi apabila diingatkan pada peristiwa di 2016. Saya melihatnya dia ketika misalnya jangankan kita berbicara ini, saya bujuk aja, coba Saka ceritain, itu aura kemarahannya akan terlihat luar biasa gitu. Dia berusaha menahan diri, tapi tidak bisa. Selalu ada kalimat-kalimat yang menurut saya juga mungkin itu karena kepedihan dia menerima perlakuan yang luar biasa di 2016. Nah, apalagi menjelang PK ini juga kan banyak yang bertanya juga ke dia. Nah, saya harapkan dengan tes sekarang itu dia bisa lebih tenang, karena sebetulnya apakah ada upaya berkaitan dengan upaya hukum atau bukan, yang terpenting secara mental, secara psikologi Saka itu ada perkembangan, tidak seperti sebelumnya emosinya turun naik, kemudian juga kadang-kadang juga ada kemarahan yang luar biasa, kadang-kadang juga saya juga susah berkomunikasi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya menyatakan sesuatu, kalau dia tidak mau Mbak. Jadi walaupun usianya 24, tapi karena ada waktu yang terampas, saya agak sulit juga berkomunikasi. Seperti sesuai dengan usianya. Hasil tes psikologi sudah diberitahu akan diumumkan kapan, Bu Titin? Belum, sepertinya itu menjadi ranahnya LPSK dan ini, Mbak. Kita tidak berani menanyakan itu. Kemungkinan juga apakah akan dipublikasikan ataukah hanya ini milik mereka, saya juga tidak paham, karena yang terpenting ketika saya mengantar hanya diinformasikan, Ibu Saka tidak didampingi, biarkan kami di sini di dalam ruangan terpisah. Kemudian saya hanya boleh menunggu di luar, gitu, Mbak. Oke. Tujuan dari tes psikologi yang digelar LPSK sebetulnya apa sih, Bu? Sebetulnya kan gini, itu kan permohonan yang diajukan oleh tim pengacara perlindungan terhadap Saka Tatal sebagai saksi dan korban, dan ternyata itu direspon positif dengan adanya asesmen hari ini. Karena kan walaupun sudah wawancara, tetapi apakah permohonan yang kita layangkan itu diterima atau tidak, dan ternyata mendapat respon positif dengan diterimanya dan dilakukannya asesmen pada hari ini. Oke, itu berarti bagian dari diterimanya Saka Tatal untuk dilindungi oleh LPSK ya, Bu? Ya, karena memang kan waktu wawancara dengan LPSK mereka juga paham kondisi Saka seperti apa. Terlihat ketika misalnya ditanya gimana sih terjadinya peristiwanya seperti apa, Saka kelihatan marah besar tapi tidak bisa meluapkan secara luar biasa gitu. Akhirnya kan dari ekspresinya, dari gestur tubuhnya itu LPSK tahu betul memang perlu pendampingan yang sekarang sedang dilakukan. Baik, saya ingin ke Pak Ugro dulu sebelum saya minta tanggapan Pak Judi. Pak Ugro, kalau melihat tadi pemaparan bukti-bukti yang nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal, bagaimana melihat peluang PK ini kemudian akan dikabulkan? Ya, sebetulnya kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sepertinya hakim pun melakukan suatu langkah yang harusnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung ya, melalui PK ini. Contoh, laporan polisi. Laporan polisi itu kan kejadian tanggal 27 dibuat tanggal 31, itu kesalahan fatal juga, ya kan? Kemudian tidak otopsi, kemudian pelaku ditangkap awal tanpa ada surat perintah penyidikan dan surat-surat perintah penangkapan dan sebagainya yang jelas oleh pihak yang berwenang. Ini
harus dibuktikan bahwa memang itu tidak betul. Sehingga mudah-mudahan hakim PK bisa melihat secara jernih di samping yang disampaikan oleh pengacara Bu tadi, hukum di Indonesia ini harus dikembalikan kepada posisi sesuai dengan KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi kembali kepada ya katakanlah buku sucinya lah Undang-Undang Penegakan Hukum KUHP Undang-Undang 8 nomor 8 tahun 81 itu saja. Yang juga menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan ini Pak Ugro adalah soal kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Itu masih dipertanyakan apakah ini pembunuhan ataukah ini memang dalam artian ini kecelakaan tunggal ya. Itu kemudian yang kemudian dipertanyakan kembali dengan melihat beberapa bukti. Tanggapan Pak Ugro soal hal ini bagaimana? Kalau saya melihat kalau kecelakaan, mengapa harus ada rekayasa mulai dari penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan? Kalau kecelakaan tunggal kan masalahnya cukup sederhana, memang kecelakaan atau tidak perlu dibuktikan, dipaksa-paksa cari bukti dan sebagainya. Bayangkan saja alat bukti 24 item itu tidak ada yang ada tetesan darah dan sebagainya. Apakah itu pembunuhan? Seperti itu kan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas pun harus dibuktikan. Darah ini golongan apa? Suatu saat kita belum tahu siapa korban sebenarnya sebetulnya. Jadi memang ini kejadian yang memilukan dalam penegakan hukum bagi saya. Ya kita nggak usah malu. Mudah-mudahan kepada seluruh terpidana masih ada hak untuk bisa menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Artinya apa yang harus disiapkan oleh institusi Polri ketika menghadapi sidang PK dari Saka Tatal ini? Ya nanti ya saya rasa, saya tidak tahu, ini kan tidak sidang dihadirkan semua penyidik, penuntut sama hakim kan. Ini hanya hakim sidang melihat berkas, melihat bukti-bukti baru yang diajukan oleh penasihat hukum tadi atau keluarga. Oke, Pak Cudri, waktunya Pak Cudri mengomentari soal ini. Pekan depan kita akan ikuti sama-sama sidang PK Tatal, sidang yang diajukan oleh tim kuasa hukum PK Tatal. Kalau dari kacamata pakar hukum pidana, bagaimana melihat peluang Saka Tatal kalau kita mencermati tadi bukti-bukti yang akan disampaikan pada sidang? Ya, sebelum menyampaikan peluang PK itu apakah diterima atau tidak, mungkin ada baiknya kita sampaikan dulu aturannya itu ya. Boleh. PK itu sebenarnya adalah upaya hukum luar biasa. Artinya upaya hukum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ya, jadi ada inkrafan gewista itu. Nah, kalau misalnya upaya hukum biasa itu adalah melakukan upaya hukum terhadap putusan yang belum final ya, misalnya banding atau kasasi. Nah, syarat PK ya, karena ini upaya hukum luar biasa, tidak sama dengan syarat hukum upaya hukum biasa, banding atau kasasi. Nah, menurut ketentuannya bahwa peninjauan kembali itu ya syaratnya itu hanya ada dua. Pertama tadi adalah bukti baru atau novum. Yang kedua itu karena ada kekeliruan yang nyata ya yang dilakukan hakim ya, kekeliruan nyata bisa jadi bahwa fakta-fakta hukumnya itu diabaikan atau hakim itu kurang teliti ya, atau hakim itu salah menerapkan hukum gitu ya, karena itu. Yang ketiga bahwa hakim itu tidak cukup memberikan pertimbangan ya. Nah, dalam prakteknya bisa juga kombinasi ya kedua-dua, jadi ada novum juga, ada juga karena kelalaian yang nyata dari dari hakim. Nah, biasanya bahwa PK itu dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan melaksanakan hukum pidana. Nah, tapi dalam kasus ini orang itu sudah selesai melaksanakan hukuman pidananya, dia melakukan peninjauan kembali. Nah, mungkin itu dilakukan untuk membersihkan namanya dia ya, atau untuk mengganti rugi. Nah, PK yang seperti yang dilakukan seperti Saka Tatal ini biasanya itu adalah PK ya terhadap perkara-perkara yang menyangkut penipuan, penggelapan
atau pemalsuan. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan perkara perdata. Ya, jadi dengan bukti baru pidana ini itu maksudnya dari si pemohon PK itu untuk membatalkan putusan perkara perdata gitu ya. Jadi supaya kan kalau orang penipuan, penggelapan atau pemalsuan itu kan bisa juga digugat secara perdata. Nah, jadi usaha untuk memulihkan atau memenangkan perkara perdatanya adalah untuk dengan menggunakan putusan pidana gitu. Nah, itu kebiasaannya kalau ada PK diajukan kalau sudah hukuman pidananya dilaksanakan. Nah, itu ini. Nah, sekarang dalam kasus ini tadi kuasa hukumnya Ibu Titin itu tidak mau menjelaskan, saya kira ya memang juga wajar karena itu secara etis ya, karena perkaranya itu belum diperiksa ya, belum diperiksa oleh pengadilan negeri. Nah, jadi nanti prosedurnya perkara PK ini ya kan, sebelum berkasnya itu dilimpahkan ke Mahkamah Agung itu memang ada pemeriksaan di pengadilan negeri di mana perkara itu diajukan. Apakah betul novum itu ada? Apakah novum itu berupa dokumen, apakah novum itu berupa kesaksian, atau novum itu berupa rekaman, ya jadi bukti digital gitu, kita belum tahu, ya kan? Kalau misalnya hanya alasannya karena kekeliruan yang nyata, saya kira itu mudah aja ya di sidangnya, berkasnya apa gitu ya. Kekeliruan dalam artian dari sisi hakim? Iya, jadi mengenai pelaksanaan hukuman yang tadi yang saya katakan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau ada novum katanya diberikan oleh seseorang, maka nanti dalam pemeriksaan, ini bukan pemeriksaan pokok perkara di Mahkamah Agung ya, ini masih di pengadilan negeri, itu nanti orang yang menemukan itu, ya menemukan bukti itu, ya apakah foto, apakah dokumen, atau bukti digital, ya kan, entah video kita nggak tahu apa, ada video yang dibuat dari handphone dari orang kita nggak, itu akan disumpah, ya disumpah. Berarti yang memberikan bukti-bukti itu yang tadi saya tanyakan kepada Bu Titin, tapi Bu Titin belum mau untuk bilang siapa orang, itu harus dihadirkan pada saat sidang. Iya, akan diminta gitu. Nanti sidang itu juga dihadirkan oleh termohon PK. Ya, termohon PK ini adalah kejaksaan penuntut umum. Nah, jadi prosedurnya itu ya mestinya kalau bisa ini nanti termohon PK itu akan membuat bantahan terhadap memori PK yang diajukan oleh pemohon PK gitu loh ya. Nanti. Nah, jadi kalau semuanya sudah memenuhi aturan baik di KUHP maupun diatur di undang-undang mengenai Mahkamah Agung, juga telah mengikuti surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung, maka berkasnya itu dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung nanti akan membentuk majelis PK-nya. Nah, pertanyaan Anda tadi, seberapa besar peluang PK itu akan dimenangkan oleh pemohon PK? Tergantung apa buktinya, ya, dan apa argumentasi hukumnya, ya kan? Nah, atau betul tadi seperti yang disinggung oleh Pak Jenderal Ugro bahwa prosedur dalam penyidikan itu ya tidak betul, tidak sesuai dengan aturan, tidak dengan SOP. Tapi bagaimana membuktikan itu? Saya kira mudah gitu ya. Kalau dari berkas kan ketahuan ya. Misalnya pemanggilan saksi atau apa macam-macam itu kan harus ada dasarnya. Jadi pemanggilan itu dasar ya, laporan polisi, surat perintah penyidikan dan seterusnya itu. Seperti yang disebutkan tadi Pak Ugro bahwa tidak ada pemanggilan, nanti tidak ada kan pemeriksaan. Kelihatan LP itu dibuat tanggal berapa. Nah, sekarang faktanya itu orang itu kapan diperiksa, didengar keterangan waktu dibuat BAP. Nah, kalau betul seperti yang dikatakan Pak Ugro tadi, BAP-nya itu lebih dulu dibuat, baru ada LP-nya. Ya, iya kan? Jadi misalnya orang diperiksa sekarang, ya tanggal berapa sekarang, tanggal 19 misalnya, itu laporannya LP-nya itu baru dibuat 3 hari kemudian. Itu yang tidak betul, karena
penyelidikan dan penyidikan itu dasarnya kan laporan polisi gitu. Artinya Anda melihat bahwa ini tidak dipertimbangkan oleh hakim pada saat membuat bisa putusan jadi, di tahun 2016. ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Ini bisa jadi bukti baru juga. Bisa. Walaupun misalnya di dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya, kuasa hukumnya telah menyampaikan keberatan proses-proses ini. Tidak harus ini, misalnya yang lain, tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Itu sebagai alasan ya bahwa putusan itu tidak cukup diberikan pertimbangan. Ya. Nah, misalnya saya nggak tahu dalam kasus ini apakah kombinasi kedua alasan tersebut. Nah, kembali lagi kalau misalnya ini adalah karena novum, ya tentu ya, prosesnya itu akan seperti saya katakan, dan termohon PK itu dia bisa membantah, dia bisa membantah. Misalnya ya kalau betul ya kan Ibu Titin bilang ketika ini prosesnya sedang ramai-ramai ada orang memberikan bukti. Nah menurut ketentuannya novum itu bisa dipakai selama 6 bulan. Oke, ya, 6 bulan sejak peristiwa atau? Bukan, sejak ditemukan. Nah, novum itu juga ada 2 macam. Ya kan? Ada bukti itu ada ya sebelum perkara ini selesai atau sedang berjalan, atau novum itu ada setelah perkara ini selesai. Ya jadi kita nggak tahu ya yang mana yang bentuk daripada karena Ibu Titin juga tidak jelas. Saya kira wajar ya karena ini secara etis ya Ibu Titin itu tidak akan menjelaskan sebelum sidang itu. Nah, nanti kalau sidangnya itu terbuka. Ya sidang pemeriksaan. Nah jadi dengan dipanggilnya itu belum tentu juga ini PK-nya diterima. Ya PK-nya itu artinya belum tentu dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Ini kan baru dipanggil. Jadi tadi Ibu Titin katakan Ibu Titin bersyukur bahwa ini PK-nya diterima, belum tentu. Nah nanti kan hakim di Pengadilan Negeri Cirebon ini yang akan menilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau setelah sesuai kan tentu akan dilimpahkan. Pak Cudi, saya harus hentikan dulu di situ karena kita harus jeda untuk azan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai azan. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita masih berdialog bersama dengan 3 narasumber saya. Terhubung melalui sambungan Zoom ada Titin Priyalia, kuasa hukum Saka Tatal. Kemudian ada Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri, dan juga Pak Cudi Sitompul di studio pakar hukum pidana UI. Saya ingin menuju ke Bu Titin dulu. Tadi kita sudah berbincang lebar ya dengan Pak Cudi soal bukti atau novum yang sudah disiapkan. Kemudian juga mungkin ada kemungkinan bisa jadi yang disebutkan Pak Cudi tadi bisa menjadi masukan juga untuk Bu Titin menjadi novum. Bu Titin, saya ingin tahu dulu Bu, tadi kata Pak Cudi bahwa orang atau seseorang yang Anda sebutkan di segmen sebelumnya yang memberikan bukti-bukti itu kepada tim kuasa hukum Saka Tatal seharusnya dihadirkan pada saat sidang PK. Apakah nanti akan dihadirkan? Saya melihat kemungkinannya Mbak, karena kan kalau kan ini juga bukan hal yang saya menghadirkan juga akan menjadikan hal yang luar biasa. Karena walau bagaimanapun novum itu memang secara visual sangat luar biasa lah yang akan memperjelas apa yang terjadi. Sebenarnya sih itu sih. Oke, ada kemungkinan akan dihadirkan Bu ya? Melihat, ya kan saya harus berbincang dulu Mbak dengan yang bersangkutan, yang memberikan novum itu. Apakah memang sudah siap atau belum? Saya juga kan punya kekhawatiran yang luar biasa ketika dengan sangat terpaksa saya hadirkan. Karena memang akan menguatkan posisi dari tim kuasa hukum ya Pak Cudi ya, saat kemudian harus, seseorang ya. itu saya kira nanti hakim akan memanggil. Hakim akan memanggil. Kalau dipanggil berarti harus datang ya Bu ya? Orang yang menyerahkan bukti itu. Orang yang menyerahkan bukti ya seseorang itu. Bu Titin, kami juga melihat di beberapa media wawancara Anda dengan sejumlah media bahwa Anda membeberkan ada novum, salah satunya adalah soal foto-foto, mohon maaf, ada
bagian tubuh gitu ya, atau daging, mohon maaf, yang ada di salah satu TKP gitu. Itu benar demikian atau mungkin ini ada sedikit kekeliruan atau mungkin bisa diperjelas di sini? Sebetulnya kan itu dari beberapa novum itu salah satu di antaranya. Kemudian memang hukum itu juga kan tidak saja dimiliki oleh tim kuasa hukum Cakatata, juga saya menyerahkannya ke tim Peradi, DPN Peradi, karena bagaimanapun saya punya keyakinan kalau misalnya yang 7 yang terpidana itu tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang tertuang dalam tuntutan, seperti yang tertuang dalam putusan. Jadi saya sebetulnya gini, saya sebetulnya punya pikiran seperti itu. Saya masuk ke kuasa 7 terpidana atau tidak, saya tetap akan menyuruh apabila saya bisa membantu, saya memberikan seluruh novum itu, kemudian juga saya memberikan dokumen-dokumen yang mendukung agar TK bisa dilaksanakan dan membebaskan secara keseluruhan, saya juga sudah siap. Nah, saya juga berkomunikasi dengan Bapak Oto Hasibuan, ternyata beliau juga tetap menginginkan saya juga berada di dalam tim yang terpidana yang sedang dipegang oleh DPN Peradi. Itu sih Mbak. Gitu. Oke. Seberapa yakin tim kuasa hukum bahwa bukti yang sekarang dipegang, yang nantinya akan disampaikan di sidang PK, betul-betul original? Atau memang berkaitan langsung dengan kasus pada tahun 2016? Saya sangat yakin Mbak, karena memang bukti novum itu kan juga tidak pernah tidak pernah keluar sebelumnya, tidak pernah ada yang memiliki, dan kebetulan sekali memang saya mendapatkan itu, kemudian juga saya serahkan ke tim Saka, kemudian saya juga serahkan ke tim DPN Peradi. Karena saya yakin betul dengan novum itu original, otentik, saya yakin betul. Oke. Apakah kuasa hukum juga artinya meyakini bahwa yang terjadi di tahun 2016 di Cirebon itu bukanlah pembunuhan? Sejak 2016-2017 saya sidang saat itu saya sangat meyakini betul tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016. Karena apa? Saya hadir di sidang, saya melihat fakta-fakta di sidang, saksi-saksi yang dihadirkan juga tetap diarahkan sesuai BAP. Yang BAP itu sudah ada sejak pelapor melaporkan peristiwa yang terjadi dengan 11 tersangka saat itu dengan rangkaian peristiwa yang sangat jelas, termasuk adanya pembunuhan dan pemerkosaan, gitu Pak. Baik, saya menuju ke Pak Ugro. Pak Ugro Seno, jadi pengalaman Anda selama menjadi kemudian penyidik atau Anda punya posisi yang sangat krusial di institusi Polri, bagaimana sebetulnya mengukur atau mungkin melihat lebih lanjut satu novum itu benar-benar asli, original, berkaitan langsung dengan kasus, atau seperti apa Pak? Mungkin ini bisa di sharing juga kepada kita, dibagi gitu ceritanya kalau memang ada kasus-kasus demikian yang serupa pada saat Anda menjabat. Iya, saya katakan kalau dalam satu peristiwa apalagi pembunuhan, itu begitu dibuatkan laporan polisi, selalu dianalisa. Dianalisa apabila nanti didapatkan tersangka ya atau sebagai pelaku, alat bukti atau barang bukti apa yang akan menjadi bukti di sidang pengadilan. Jadi tidak memaksakan alat bukti yang tidak ada kaitannya. Sebagai contoh, apakah ada bambu yang terdapat bercak darah? Apakah ada samure yang ditemukan ada bercak darah? Kenapa celana dalam Vina tidak dijadikan alat bukti, dijadikan barang bukti? Jadi kekurangan-kekurangan itu sebetulnya yang melemahkan barang bukti. Jadi sekali lagi, kalau melihat kejadian dari awal, kalau itu kecelakaan lalu lintas, apakah bangsa Indonesia itu sesadis seperti ada korban kecelakaan lalu lintas, celana dalamnya diturunkan? Itu kan aneh. Jadi kalau melihat saat ini pasti ada indikasi pembunuhan. Tapi pembunuhan di mana? Apakah di jalan raya? Apakah mungkin seseorang akan diperkosa di jalan raya di tempat umum? Kalau ada pelaku seperti itu, ini berarti sama dengan binatang pelaku itu, saya katakan gitu. Ya kan? Saya yakin bahwa korban ini tidak dianiaya atau tidak dibunuh di situ.
Makanya saya bilang sama kawan-kawan pengacara, ini kasus ini menarik dunia. Ayo kita buktikan, para pengacara agresif. Segera ungkapkan apa yang ada, nggak usah terlalu takut ditutupi. Dan semua saksi harus dilindungi oleh siapapun. Jangan ada lagi yang mengganggu proses untuk PK kasus ini. Karena ini akan memberikan pandangan bagi masyarakat di luar, bagaimana hukum Pak Ugro. segera agresif untuk bisa membuktikan bahwa TKP sebenarnya tidak ada satu. Kalau saya hanya analisa saja, ini pasti ada TKP pertama atau TKP ketiga dan sebagainya. Karena sampai sekarang motor yang disita itu pun tidak dibuktikan ada satu titik darah pun di 5 kendaraan sepeda motor yang disita. Itu saja bagi saya yang sampaikan. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin Pak Ugro mengomentari salah satu pernyataan dari salah satu saksi ya. Pada saat itu disebutkan juga saksi yang sangat krusial dalam kasus ini adalah pernyataan dari salah satu saksi. Saya minta teman-teman untuk menampilkannya terlebih dahulu, teman-teman. Ya, untuk saksi yang bernama Aep. Berapa orang yang terlibat waktu melemparnya terus korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. 4 motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Bener apa enggak? Emang itu yang abang cerita? Iya, emang itu yang saya lihat. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang, iya saya tahu Pak. Gitu. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Almarhum korban. Iya. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5. Jadi saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Baik, nampaknya Pak Ugro terputus jaringannya dengan kita. Saya ingin ke Bu Titin dulu deh untuk mengomentari tadi pernyataan dari Aep. Bu Titin, salah satu saksi yang bisa kita sebut juga ikut memberatkan para terpidana, termasuk juga posisi Sakatatal pada saat itu. Berarti ini bisa dibilang dari tim kuasa hukum menganggap bahwa ini adalah kesaksian palsu. Sebetulnya Mbak, pada saat persidangan, Aep itu untuk Sakatatal tidak dihadirkan sebagai saksi di Sakatatal. Jadi Aep tidak dihadirkan di sidang Sakatatal. Aep itu dihadirkan pada sidang yang dewasa. Jadi ke-7 terpidana itu menghadirkan saksi Aep, tapi di sidang Sakatatal Aep itu tidak dihadirkan. Artinya tidak akan berpengaruh dengan posisi Sakatatal saat ini? Kalau saya kan maksud tidak dihadirkan tuh BAP memang tidak pernah dihadirkan karena Aep sendiri tidak pernah bisa dihadirkan. Oh, oke. Tidak pernah bisa dihadirkan di kedua sidang. Dan saya meyakini pada saat keterangan Aep kan itu secara rinci menjelaskan bagaimana ciri khas para pelaku yang mengejar, kemudian sampai ke potongan rambutnya, sampai ke belahan rambutnya seperti apa, bentuk badannya seperti apa, dalam kondisi Aep juga misalnya dalam perkara Peggy lah, dia tidak mengenal Peggy tapi mengetahui itu Peggy. Berarti kan dari awal juga saya sudah menyaksikan keterangan Aep. Saya juga mohon maaf menyaksikan keterangan Suroto karena hanya Suroto lah yang menyatakan masalah celana dalam yang melorot, yang membetulkan. Sementara di persidangan itu saksi yang dihadirkan yang memeriksa
tubuh Vina pada saat ke rumah sakit terpaksa harus menggunting celana karena akan mengobati lukanya, menggunting celana yang digunakan oleh Vina. Jadi sebetulnya antara kesaksian Suroto saat itu juga bertentangan dengan keterangan dokter Ihda yang mengobati luka di kaki Vina, kemudian harus menggunting celananya. Itu terungkap di persidangan. Kalau masalah kesaksian Aep hanya kesaksian di dalam BAP, tapi tidak pernah dihadirkan di sidang Sakatatal maupun sidang yang dewasa, hanya dibacakan. Sementara setelah ada penangkapan Peggy, dia bisa hadir di mana-mana di media dan menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar pada saat itu. Dan bahkan menjelaskan, bisa disebut menjelaskan secara detail juga ya apa yang ia lihat di 8 tahun silam, lumayan 8 tahun kemudian menjelaskan secara rinci. Artinya memang kalau melihat sidang PK Sakatatal nanti pekan depan, apakah ini juga akan menjadi pertimbangan Bu Titin? Mengingat kesaksian Aep kan juga memberatkan terpidana lainnya. Disebut memberatkan kalau misalnya dia dihadirkan. Ternyata kan dia dasarnya hanya BAP. Itulah sebabnya saya menyatakan dari awal ini hanya rekayasa. Artinya keterangan pelapor dalam BAP sepertinya menyesuaikan dengan keterangan Aep atau sebaliknya keterangan Aep disesuaikan sesuai dengan BAP-nya pelapor. Makanya dari awal saya melihat peristiwa ini rekayasa. Saya tidak begitu yakin adanya pembunuhan, pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Kalau masalah apakah betul itu kecelakaan, dari kesaksian, dari bukti-bukti kan kecelakaan. Tetapi tinggal dilihat apakah kecelakaannya itu karena kecelakaan tunggal, karena memang tidak ada adu bagong, atau kecelakaan itu karena sebab lain. Kalau misalnya berpikir pelakunya 8 orang yang statusnya kuli bangunan, membuat perkara pembunuhan seperti kecelakaan yang kan dilihat dari titiknya, Mbak. Darah itu hanya ada di bawah tubuh korban laki, hanya ada di bawah tubuh korban perempuan. Kalau memang dia pembunuhan dengan beberapa lokasi, kayaknya apalagi misalnya di TKP kedua itu di belakang Sawur, tidak ada bukti apapun di situ. Bagaimana dengan keterkaitan Aep dan juga Ibtu Rudiana, Bu Titin? Iya, jadi saya melihatnya waktu itu kan yang sangat memberatkan itu BAP-nya Bapak Rudiana sebagai pelapor, kemudian kesaksiannya Aep, BAP-nya Aep dan BAP-nya, bukan kesaksiannya, BAP Aep, BAP Dede, kemudian juga keterangannya Liga Akbar. Karena yang dihadirkan di persidangan itu Liga Akbar yang menyatakan masih bersama Eki pada pukul 21.15. Tetapi Liga Akbar tidak memahami konstruksinya karena gini, 21.15 dia masih bersama Vina dan Eki, tetapi dia masuk ketika dikejar dia takut, dia masuk ke gang. Yang dia masuk gang itu gang para pelaku. Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalnya orang dikejar tapi masuknya ke gang rumah pelaku gitu. Jadi dari awal saya sudah menyaksikan saksi-saksi Pak Suroto, kemudian Liga Akbar yang dihadirkan karena bertentangan dengan keterangan saksi lain di persidangan. Nah, yang jadi masalah tidak bisa dikonfrontir. Misalnya betul nggak pakai rok atau pakai celana? Karena kan sidangnya waktunya terpisah, Mbak. Oke, Pak Cudri sudah dengar sama-sama kan bagaimana kemudian pengakuan dari pihak tim hukum Sakatatal. Pak Cudri punya perubahan pandangan mungkin setelah mendengarkan apa yang disaksikan oleh tim kuasa hukum? Iya, kita bisa menerima keterangan kuasa hukum itu kalau didukung dengan fakta, ya dengan itu kita ya. Ini kita asumsi. Kalau asumsinya memang fakta atau data atau bukti yang diajukan itu menunjukkan itu, ya kita harus percaya, bisa menerima keterangannya apa yang disampaikan Ibu Titin. Tapi kalau misalnya faktanya tidak ini, ya tentu kita kita belum bisa menerima seluruhnya keterangan ini. Ini bergantung kepada adalah bukti lagi data. Nah, kalau misalnya kita bicara logikanya itu bisa juga ya, dibangun logikanya kejadian ya misalnya karena ini adalah pembunuhan berencana, tentu harus ada motifnya. Ya motif apa?
ya orang sampai mau mempersiapkan pembunuhan ini gitu ya kan. Nah, dikaitkan dengan zakat total, ya kan, motifnya zakat total ini apa untuk ini yang atau zakat total itu dinyatakan sebagai ikut serta aja, penyertaan, dia bukan sebagai pelaku ya, bukannya dia apa namanya middedader ya, ada apa ini bahasa Belanda itu middedader, peserta pelaku, ya kan, ya bukan, kan ada pelaku dader, ada middedader, ya kan, kita nggak tahu ya apakah di dalam kualifikasi yang ini di dalam putusan itu, karena kalau kita baca dalam putusan itu kualifikasinya nggak ada apakah orang ini sebagai pelaku atau penyerta pelaku, karena menurut hukum pidana itu dibedakan antara dader dengan middedader gitu loh. Nah gitu loh. Nah jadi kita nggak tahu ini bagaimana ini, karena sebenarnya kan masih apa namanya menjadi tanda tanya ya. Kalau misalnya kita melihat putusan pengadilan itu kan yang apa yang kita tahu sini. Tapi kan ada kejanggalan-kejanggalan. Ya. Salah satu kejanggalannya sudah terungkap dengan diinikan pra-peradilannya si Peggy, ya kan. Berarti kan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang lain kayak gini. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Ugro, di mana lokus deliktinya, tempat kejadian itu persis di mana. Kalau misalnya secara wajar ya, kalau orang mau memperkosa itu kan tidak akan di tempat terbuka umum di situ gitu loh. Mestinya di ini kan gitu loh ya. Nah, jadi itu kalau misalnya kalau pembunuhan anywhere di mana aja bisa diinikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pemerkosaan tidak akan bisa di tempat umum terbuka, pasti ini gitu loh ya. Nah jadi itu juga satu apa namanya kejanggalan. Nah di situ hakimnya waktu itu tidak kurang menggali ya, kurang menggali sebenarnya motifnya apa, ya kan, karena ini pembunuhan berencana. Nah dikaitkan dengan keterangan Aep gitu loh, ya kan, Aep ini apakah sudah intens dengan orang-orang yang itu ya. Misalnya kalau orang menjadi saksi kebetulan, ya kan, dia melihat suatu kejadian, ya dia kan masih ragu-ragu gitu ya, ya dikira-kiranya itu. Dan dalam konteks itu penyidik tentu kalau misalnya saksinya sangat minim sekali, misal satu itu, ya kan, untuk meyakinkan bahwa memang betul saksi itu memang sebagai eyewitness gitu, dia akan mencari kecocokan ya dengan fakta-fakta ini. Jadi istilahnya ada persesuaian, ada kesesuaian dengan fakta-fakta yang lain gitu. Kalau misalnya keterangan seorang eyewitness itu meragukan, itu sudah ini. Nah, apalagi ini kejahatan yang serius, ya sangat, dan dihukum sangat maksimal, ya kalau nggak hukuman mati, ini hukuman seumur hidup. Jadi kan hukuman penjara yang maksimum itu adalah seumur hidup, ya kan, beda dengan hukuman mati. Hukuman mati itu bukan hukuman penjara. Hukuman penjara itu maksimal itu seumur hidup atau 20 tahun. Tapi ini, nah kalau misalnya dihukum secara maksimal, hakim itu tidak ada keraguan, ya, dia no doubt, ya dia nggak ada keraguan sama sekali bahwa pelaku itu gitu loh. Nah kalau misalnya dalam kasus ini hanya satu orang saja tidak didukung, apalagi dia bukan bagian dari masyarakat atau kelompok itu, kan mestinya diragukan gitu loh, ya apalagi kejadiannya itu malam, ya kan. Nah kalau misalnya waktu itu ya saksi Aep itu hadir, itu kan bisa di cross examination, diuji sama penasihat hukum, ya kan. Tapi tidak dihadirkan. Iya, karena tidak dihadirkan. Nah, karena itu ya juga hakim itu juga kan mestinya kalau misalnya hanya saksi satu-satunya yang meyakinkan ini ada kata kunci, dia tidak hadir, ya kan mestinya dia nggak putus, mestinya dibebaskan, ya kan, atau hukumannya itu tidak maksimal loh ini. Tapi kan hakim ini kan jadi no reason, dia tidak ragu-ragu, ya, no doubt gitu ya, dia betul yakin bahwa ini. Nah itu kan menjadi ragu-ragu dengan putusannya Peggy itu sekali. Nah mungkin dalam konteks ini saya juga ingin mengetahui apa alasannya zakat total ke LPSK diperiksa.
apakah Saka Tatal ini akan mengadukan, ya kan, satu hal yang dia dulu takut dia ungkapkan. Oke, Ya saya- kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan misalnya untuk PK, mungkin adalah untuk membuktikan bahwa Saka Tatal itu dulu memang dipaksa disiksa. Baik. Jadi kita juga nggak tahu Baik, Pak Cudi. konteks apa Oke. Saka Tatal ke Baik, dan LPSK. itu nanti saya tanyakan ke Bu Titin. Tapi saya ingin ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro sudah kembali bergabung. Saya ingin tahu, kita ke kasus atau sidang PK-nya Saka Tatal dulu. Apa konsekuensinya bagi institusi Polri ketika kemudian sidang PK dari Saka Tatal ini dikabulkan hakim? Ya, yang pertama pasti ada penegakan kode etik ya, profesi. Kemudian kalau itu ada penghilangan bukti pada saat penyidikan, pasti ada pasal kaitan dengan obstruction of justice di situ. Jadi penyidik juga tidak akan bisa lepas dari hukum dan kode etik. Itu yang kira-kira akan dilakukan apabila ini terbukti atau sudah ada pra-peradilan kaitan dengan PEG itu. Apa efeknya kepada terpidana lain ketika ya katakanlah PK ini dikabulkan hakim? Ya kalau dilihat ini kan katakan dituduh kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau satu tidak terbukti, mereka juga berbicara biasanya dikatakan saksi mahkota, walaupun saksi mahkota itu juga tidak lazim sebetulnya antara saksi dengan saksi saja. Ya sebenarnya sekarang tinggal membuktikan gitu loh. Dari awal laporan polisi saja sudah tidak betul, ya kan. Yang kedua, apakah Vina ini benar keluarganya itu biasanya tes DNA, karena ke depan ini jangan sampai terjadi lagi salah korban misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya Eki, hubungan Eki dengan Pak Rudi ini, apakah memang Eki ini putranya Pak Rudi tadi? Itu kedua ya. Nah yang ketiga, kalau dikatakan kecurigaan-kecurigaan ini kan kelompok anak muda, sehingga analisa penyidik itu harusnya lebih tajam lagi. Apakah mungkin di antara pelaku ini saling kenal atau tidak kenal? Kalau membuktikan itu berencana, berarti kan mereka saling kenal. Nah kalau saling kenal, kenapa harus dihajar di satu tempat, kemudian dibuang lagi? Kalau sudah dihajar, dimatikan di satu tempat di kebun, ya tinggalkan saja. Itu kan kecurigaan bagi seorang penyidik harusnya tajam, ya kan? Apalagi ditambah diperkosa. Jadi merekayasa suatu perbuatan pidana itu tidak akan sempurna karena ini menyangkut nyawa manusia di sini. Jadi sekali lagi ya, karena kita umat beragama, Allah itu tidak pernah tidur di situ. Jadi kelemahan-kelemahan ini sangat banyak yang ditinggalkan di TKP, dan kemungkinan juga ada TKP yang tidak diungkap seperti itu dengan melihat posisi akhir si korban seperti itu. Jadi membutuhkan analisa tajam yang jenius seorang penyidik untuk melihat kasus pembunuhan Eki dan Vina ini. Oke, secara keseluruhan dalam pengusutan kasus Vina dan Eki ini dari pandangan Pak Ugro, apakah ini harus diambil alih oleh Bareskrim Polri? Ya, sebetulnya ini tim gabungan pencari fakta sekali lagi, karena di situ apakah nanti leading sektornya adalah dari Bareskrim, tapi yang jelas harus melibatkan dari lembaga kriminologi UI yang biasa menangani forensik, otopsi dan sebagainya. Kemudian dengan disiplin-disiplin ilmu forensik lainnya, sehingga tim ini harus turun ke TKP dan melihat sesuai dengan kejadian tadi bisa digambarkan apakah memang benar TKP hanya satu atau bisa juga TKP harus dua. Karena ilmu ini sudah dipelajari oleh para penyidik kita, baik yang latihan di pendidikan di FBI, kemudian di Jerman, dan juga ada yang di Megamendung. Seperti itu. Oke, baik. Waktu kita sangat terbatas terakhir, Pak Cudri. Yeah. Jadi siapa yang sekiranya harus dihadirkan oleh pihak Saka Tatal untuk mendukung pengajuan PK untuk Saka Tatal ini? Ya, kalau menurut saya, kalau yang itu adalah saksi yang menyatakan
pada saat peristiwa itu Saka-Tatal tidak ada di tempat. Iya kan? Mestinya ada alibinya itu loh. Atau ada fakta lain, misalnya foto kah, atau misalnya rekaman CCTV pada saat itu dia bukan di tempat gitu loh. Ya, ini kita nggak tahu kenapa itu tidak dihadirkan gitu ya. Tapi yang dihadirkan itu adalah, saya nggak tahu ya, bahwa ada foto atau video ya yang menyatakan kejadian itu bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Ini kan kalau kita mengikut asumsinya ini kita juga nggak tahu apa yang di ini kan. Jadi kalau menurut saya, kalau yang betul mau menjadi bahwa bukti yang kuat itu adalah alibinya, bahwa pada saat itu Saka-Tatal tidak di tempat, bahwa dia sebenarnya hanya mau mengantarkan apa yang seperti keterangan itu, ya keterangan. Nah, mungkin yang ini di pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh LPSK ini itu adalah untuk menguji apakah keterangan Saka-Tatal saat ini sekarang itu berbohong atau tidak. Ya itu loh ya. Ya itu ya untuk menguji. Kita juga karena Ibu Titin juga tidak tidak menjelaskan apa konteksnya ke LPSK. Apakah Saka-Tatal itu akan mengadukan ada satu peristiwa ya di mana misalnya dia itu katakanlah disiksa gitu loh. Ya itu yang saya ingin itu tanyakan itu ke Bu Titin, tapi nampaknya Bu Titin sudah leave duluan ya dari perbincangan kita. Tapi kalau Anda diminta jadi saksi di sidang PK, mau nggak? Saksi ahli. Untuk ahli ya? Begini, saksi jadi saksi ahli itu kalau tadi katakan oleh Pak Ugro, misalnya saya ahli forensik, ya kan, saya bisa jelaskan hal itu ya. Tapi kan kalau misalnya saya ahli pidana itu kan saya hanya bicara teori, iya kan, bahwa teorinya kayak begini kayak begini. Tapi bukankah itu akan mendukung juga apabila memang ada ahli yang lebih khusus hukum pidana? Di dalam beberapa kasus ahli bisa diajukan PK adalah untuk menjelaskan fakta atau data yang diitukan, ya, bukan menjadi ahli dalam peristiwa yang itu. Jadi misalnya saya ahli digital, apakah foto ini asli atau tidak, itu bisa. Apakah video ini asli atau tidak, itu bisa gitu loh. Atau misalnya saya seorang akuntan, ya kan, seorang akuntan di mana si pemohon kasasi itu mengajukan bukti pemeriksaan baru gitu loh, misalnya ada audit yang baru, itu bisa. Tapi dalam konteks ini saya kira saya sebagai ahli pidana sih. Oke, kalau Pak Ugro diajak mau nggak jadi saksi, Pak? Ya, saya kaitan mungkin juga sama, mungkin praktisi saja. Cuma saya lupa katakan sini, tambah sedikit ya, Mbak. Boleh, silakan. Kalau ini pembunuhan ini atau penganiayaan dengan pemberatan direncanakan atau tidak direncanakan, sebetulnya bisa dilihat dari komunikasi BlackBerry yang ada yang dimiliki oleh Eki Edwina, atau kemungkinan juga BBM ya, BlackBerry tadi yang dimiliki oleh Eki Edwina dan dugaan para pelaku. Karena dibuka dari BlackBerry-nya si Eki saja, kalau mereka saling kenal, ini Cirebon kota kecil. Kalau saling kenal, ini pasti biasanya diundang dulu, kumpul, baru ada terjadi penganiayaan. Tapi kalau tidak dikenal, benar-benar itu suatu peristiwa yang dilakukan oleh geng motor di jalan, dilempar batu, dan tidak perlu harus dikejar, dibunuh, dan sebagainya. Jadi analisa saya ini kadang-kadang apakah ini direncanakan atau tidak, kemungkinan besar adalah direncanakan. Oke. Karena ini kelompok anak muda dan saling kenal, itu saja. Oke, kita lihat nanti apakah memang bukti chat itu akan ditampilkan. Kita tentu nantikan di sidang PK pekan depan. Pak Ugro Seno, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Pak Cudri, terima kasih sudah hadir di studio kami. Malam, Pak Jenderal. Tadi juga ada Bu Titin yang sayang sekali harus meninggalkan kita duluan. Terima kasih Bapak-Bapak untuk hari ini. Dan pemirsa, NTV Prime Bulletin masih akan berlanjut. Usai jeda, tetaplah bersama kami.